caranya? Hau lawan Hidayat, oh Hau lawan Heliat. Aku lawan tengah. Nanti aku bebas nih, saya lihat nih. Satu kamu juga. Siap, pulang. Maju! Hati-hati kawan, mereka adalah prajurit caci terbaik yang ada di Manggarai. Mereka bertiga mendapat julukan singa dari Manggarai karena kehebatannya adalah mengalahkan lawan-lawannya. Meskipun kami hanya prajurit dari salah satu desa terpencil di wilayah Manggarai Barat, tapi kemampuan kami dalam memainkan caci juga tidak kalah dari mereka. Ayo kawan, jangan sampai lengah ya. Lakukan pertahanan dengan baik, lalu serang begitu mendapat kesempatan. Pulang. Mau negara pulang. Mata. Pasti teman di rumah menyangka kalau kami ini sedang perang beneran ya. Tenang, kami cuma bermain perang-perangan kok. Alat yang kami gunakan juga bukan alat caci beneran. Jadi aman untuk bermain. Itu kita bersih-bersih, Mega. Sebenarnya kami memang punya impian menjadi seorang caci. Tapi para orang tua kami di desa selalu tidak mengizinkannya, Bolangers. Setelah capek bermain caci, kami mau berendam air panas dulu ya, Bolangers. Di desa kami terdapat kolam pemandian air panas yang memiliki banyak khasiat. Salah satunya untuk menghilangkan capek dan pegal-pegal. Woi, tubuh kecil ya, Bra. Sembarangan bolang. Aku kayak gemiho kok. Molas-molas nunggu tai tok bokole. Ini kata kakak. Aku kayak gemiho jalan-jalan. Mega. Lagian kakak ini bikin kaget saja sih. Ngapain juga luluran dan maskeran di sini? Kayak nggak ada tempat lain saja. Nah, ini dia kolam pemandian air panas yang ada di desa kami. Tempatnya nyaman sekali karena masih dikelilingi pepohonan rindang. Ukuran kolamnya memang tidak terlalu besar, tapi sudah cukup untuk kami, anak-anak dari desa Waisano, untuk bermain air di sini. Air kolamnya hangat. Kalau mau yang lebih panas, kalian bisa langsung mandi dari air pancuran bambu ini, Bolangers. Selain mandi dan main air, kami juga sering luluran dan maskeran seperti yang dilakukan kakak. Kata kedua orang tuaku, belerang ini sangat baik loh untuk kesehatan kulit. Belerang dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai masalah kulit seperti gatal-gatal dan juga kudis. Nana bolang mai mahang. Yo, Rindo. Nah, ini dia salah satu tradisi yang ada di desa kami, Bolangers. Ketika ada perempuan yang sedang luluran, kami para laki-laki harus menyanyikan lagu Lulur Bidadari. Katanya sih, supaya yang luluran bisa makin cantik seperti bidadari. Oi bolang, lupa naik dia buku pulih na tahu belerang rurai. Era. Teman anda yang penting dah, barang pun hitam cerah. Yang penting kau hitam aja. Enggak lah. Kae, datang sunai dia macam bang silia baik babak kae. Tena tengah sona ha sakalin sa minggu tu bang siliku. Musuh pecu tu lah. Mirai. Apa macam lah? Asa aku bicara anda. Bolang. Teba pecu ora bolang. Pasti bawa mercon. Masa mercon kau kai? Makan macam. Asalnya, hai, empo. Lalu petas ada tempo. Haju ho canempo, tedang do mangan do. Haju mai piang mai yo.
ngasang haju oga advokat mentega. Minang neo. Oh alah, ternyata kakek yang sedang bakar belerang, Bolangers. Aku kira ada orang iseng yang sedang main petasan. Selain baik untuk kesehatan kulit, masyarakat desa kami juga sering menggunakan belerang untuk merawat tanaman. Para pemilik kebun akan membakar belerang dan mengasapinya supaya tanamannya tidak diserang oleh berbagai macam serangga atau hama yang dapat merusak tanaman. Empu, jangan ambil itu. Masakan kumpu, isu kumpu, temang. Aku pada orang. Apa dengan cendanak? Tukeleru kri. Bolangers, namanya rezeki itu memang gak kemana. Ayo kawan-kawan, kita ambil buah alpukat menteganya. Bolangers di rumah pasti agak asing dengan buah yang satu ini ya. Kok namanya alpukat, tapi bentuk dan warnanya jauh berbeda dengan alpukat pada umumnya. Yap, kalau menurut guruku di sekolah, buah ini sebenarnya adalah buah sawo mentega. Buah yang berasal dari benua Amerika ini dulunya dibawa oleh seorang pastor ke desa kami. Buah ini memang memiliki kemiripan dengan alpukat karena harus diperam terlebih dahulu sampai buahnya masak. Rasanya manis dan teksturnya juga lembut seperti mentega. Kalau yang masih mentah seperti ini biasanya agak keras dan rasanya lebih tawar. Di desa kami, alpukat dan sawo mentega yang masih muda biasanya diolah menjadi berbagai olahan masakan atau jajanan. Salah satunya kue lemet. Kebetulan sekali, kakak sangat mahir membuat kue lemet. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Cuma butuh singkong, kelapa tua, gula pasir, dan alpukat mentega muda untuk isiannya. Untuk membuat kue lemet, pertama-tama singkong dan kelapanya harus kita parut dulu ya. Setelah itu, campur keduanya dan tambahkan gula pasir secukupnya. Untuk buah alpukat menteganya, kalian wajib mengupas kulitnya dan cuci sampai bersih. Buah alpukat mentega atau sawo mentega muda ini memiliki getah yang cukup banyak. Kalau tidak dibersihkan, akan mempengaruhi rasa kue lemetnya, Bolangers. Buah yang sudah bersih kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke adonan kue lemetnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita bungkus dengan daun pisang, lalu kukus selama kurang lebih 45 menit. Kak, bila udah jadi berapa kak? Anjam lah barang kak. Oh yang bolang, asinnya sebaling yo. Yo, cuma betul. Sambil nunggu kue lemetnya matang, kami main biji hajo dulu deh. Biji hajo ini adalah biji dari buah hajo yang tumbuh di sekitar danau di desa kami. Kenapa jangan? Aku menang. Bentuknya sih mirip dengan jengkol, tapi biji hajo memiliki cangkang atau kulit yang sangat keras. Permainannya juga mirip dengan kelereng. Bedanya, biji hajo dimainkan menggunakan kaki seperti ini. Setiap pemain wajib menaruh biji hajo dengan posisi berdiri seperti ini. Setelah itu, mereka akan mencoba menjatuhkan biji hajo dengan cara menendang biji hajo lainnya. Permainan ini memang susah-susah gampang, Bolangers. Sepertinya aku mencium aroma kue lemet nih. Mega, mehang sama.
benar-benar sesuai prediksi. Kue lemet buatan kakak memang yang terbaik. Teksturnya yang lembut, berpadu dengan rasa manis dan gurih. Enak! Tambahan isian buah alpukat mentega membuat rasa kue lemetnya semakin komplit. Rasanya jadi nggak mau berhenti ngunyah. Kak, terima kasih loh kak, kami mau kak. Sina, berapa deh? Berapa bola? Ah, surat sensor pulang. 3 sensor tuh Leon. Apa dia Leon? Lonceng. Sama keluar, tahu tak? Tadi long ya. Iya. Iya, celah pulang. Pulang, nanti pulang. Celah pulang. Nanti pulang. Ternyata suara tadi berasal dari aksesoris pendekar caci ini, Bolangers. Gak nyangka kami bisa melihat seorang pendekar caci sedang berlatih di dalam hutan seperti ini. Oi, apa lagi minta? Ini kenapa rake? Tonton kan rake. Oi, untuk aku minta kok elelo. Omengo arbau tele aku mi. Hana saya kami itu lepo. Kolega. Kak, sudah caca mereka. Melan aku rakak. Nyak caca pulang kue kak. Aratna. Te tahu larang kami tahu ikut caci. Masalah mio. Kue bayar aku umur. Selalu saja begini. Kenapa sih kami tidak pernah diizinkan untuk berlatih caci? Padahal kan kami juga mau terlihat hebat seperti kakak pendekar caci itu. Kah, mendingan mio ga latihan fisik kan gayo. Purunga mengko mis bisa mentu bisa ko. Ngancia ikut caci purunga otot do kuat Terima kasih rake yo. Dia jangan salah. Emang gayo. Dia jangan salah yo. Benar juga kata pendekar caci itu. Daripada hanya berdiam diri, lebih baik kami mempersiapkan fisik sebaik mungkin. Sehingga nanti kami bisa menjadi seorang pendekar caci yang hebat seperti kakak itu. Untuk melatih otot dan fisik, kami perlu alat bantu Bolangers. Di desa tidak ada alat angkat beban. Jadi, kami harus menyiasatinya dengan membuat alat angkat beban sendiri. Untuk melatih otot tangan, aku coba menggunakan ember yang diisi dengan batu, lalu aku ikat dengan akar pohon seperti ini. Aku nangga pulang. Mau ngena pulang. Ngancil lang. Om jo. Matika kura pulang. Mau ngena karena mendona. Maafkan aku ya Leon, kamu jadi terjatuh seperti itu. Sepertinya kamu harus mengurangi jumlah bebannya dan menyesuaikan dengan kemampuan tubuhmu. Kita tangga apa kita tangga yo. Ada tan kita ya. Siap pulang. Untuk menjadi seorang caci, tidak hanya kekuatan otot tangan saja yang dilatih, tapi kekuatan perut, kaki, dan juga kecepatan juga wajib dilatih. Kalau kita rajin berlatih seperti ini, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi sehebat kakak pendekar caci tadi. Semangat!
Setelah berlatih fisik, rasanya perut kami kembali lapar, Bolangers. Kami butuh tambahan protein dan energi agar stamina kembali pulih. Nah, kebetulan sekarang sedang masuk musim kepiting danau. Kalau begitu, kita cari kepiting saja yuk. Kepiting danau senang sekali bersembunyi di balik batu atau masuk ke dalam pasir. Kali ini kalian tidak bisa bersembunyi dari kami ya, kepiting. Kami pasti bisa menangkapmu. Hei, itu dia. Ayo tangkap. Yuhu! Kepiting pertama berhasil kami dapatkan. Ayo kawan-kawan, kumpulkan lebih banyak lagi kepiting danaunya. Semangat! Kalau diperhatikan, kepiting danau ini hampir sama dengan kepiting sungai ya, Bolangers. Ukurannya tidak terlalu besar dan memiliki warna cangkang coklat kemerahan. Kalau beruntung, kami bisa mendapatkan kepiting dengan cangkang lunak tuh. Katanya sih, efek belerang yang terkandung di danau ini bisa membuat cangkang kepiting jadi lebih lunak. Semoga saja kami bisa menemukan jenis kepiting seperti itu ya. Sepertinya sudah cukup, kawan. Sekarang kita masak saja kepitingnya. Aku sudah lapar banget nih. Ada. Asin enggak? Ayo, pakai merah saja ya pulang. Pakai merah enggak, ayo. Oke. Selain kepiting, di sekitar sini juga ada tanaman yang bisa dimakan. Ini dia pakis merah. Kami cukup memetik pucuk atau daun muda yang masih merah seperti ini dan merebusnya. Pucuk pakis merah ini bakal kita olah bersama kepiting saja, Bolangers. Ambil yang banyak ya, supaya semuanya bisa kebagian. Hihihi. Kali ini kami akan membuat menu tumis kepiting pucuk pakis. Untuk masalah bumbu, aku serahkan saja pada Jessie. Soalnya kawanku yang satu ini memang paling pintar masak. Reynal, kamu bantu Jessie menyiapkan bahan-bahan yang lainnya ya. Aku dan Leon akan merebus kepitingnya sampai matang. Untuk membuat tumis kepiting pucuk pakis, bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Kami hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan garam. Pucuk pakisnya kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Pastikan jangan ada batang keras yang tercampur. Oh iya, sebagai pengganti nasi, kami juga punya talas yang siap untuk dibakar. Hehehe. Semua bahan sudah siap. Waktunya kita tumis bumbu yang sudah disiapkan sama Jessie. Tumis hingga harum. Kemudian kita masukkan pucuk pakisnya dan aduk hingga rata. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan kepiting yang sudah kami rebus tadi. Aduk hingga merata. Terus tambahkan garam supaya rasa masakannya semakin sedap. Nako, saya enak gerak. Lu siapa berkah? Waktunya kita makan. Rasa talas bakarnya enak sekali. Ditambah dengan tumis kepiting pucuk pakis, jadi makin terasa nikmat. Bolangers, masyarakat desa kami memang sering mengkonsumsi umbi-umbian seperti talas ini. Sebelum adanya nasi,
orang tua kami sudah terbiasa mengkonsumsi umbi-umbian satu ini. Selain banyak ditemukan di kebun atau di hutan, talas juga menjadi salah satu sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh kita. Oh iya, rasa daging kepiting danaunya juga gurih loh. Sepertinya tadi Jessie menambahkan lebih banyak irisan kunyit supaya gak ada bau amis kepiting. Kalau untuk pucuk pakisnya mirip seperti kangkung Bolangers. Ada sensasi krenyes-krenyesnya gitu ketika dikunyah. Pokoknya enak deh ini. Sulit dijelaskan pakai kata-kata. Ketetang kecil lihat kura baik. Jualan. Tiba ala kura pulang. Asa alergi ya ora? Asa alergi ruku saw leon. Situ undra. Buku puliang ruk sego ketel tang kecil kiatku. Jadi bapak aku logo mata nama anak tepannya musa alergi kau tuh. Mega lihat mi. Mega. Namanya tanaman apa ya? Aku lupa. Tenang Leon, aku masih ingat kok bentuknya. Leon tuh gobe. Apa ngasan aku lah? Tiba alat ngasan kalau kau. Ribu alat deh. Gua ketika tadi. Ngasan lupa, ya. Aku baru ingat Bolangers. Tanaman ini namanya saung mingi atau lebih dikenal dengan daun sirih hutan. Selain daun, biasanya buah mingi ini digunakan oleh para orang tua kita di desa untuk dikunyah bersama pinang dan juga kapur. Tanaman ini banyak sekali manfaatnya. Selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, saung mingi juga dapat dijadikan antiseptik alami loh. Caranya mudah, tinggal kalian remas-remas saja daunnya, lalu gosok ke bagian kulit yang luka atau gatal. Proses penyembuhannya juga nggak bisa instan ya, namanya juga bahan alami. Sabar ya Leon, semoga saja alergi kepitingmu bisa segera sembuh. Tu Leon. Kenapa sarang berada nih tengah sama lu bau gini? Bulang. Kuat ya atau ikut tadi? Beri gerak. Temu juga gerak banggo. Tapi semangat tu. Tapi aku di kontrol emosi aku. Temu tak cerita yo. Oh, kau nuka aku tu semangat kau. Saya berapa? Benda. Sabar pulang, buru kau pulang, sabar. Toe, buru. Mata pencet lagi toe. Oi pulang, benar. Gerak pulang yo. Gerak boleh. Bicara pulang. Dia ni macam hotel na, yang tiba orang na ho. Na tong pergi kami, am tu mata mi baga, perlemi. Sabar pulang. Pada apa kami orau? Bura pulang. Tabelis depong kami bawa. Itu rak ketona negara boy na ro. Negara boy. Apa asan depong? Nanti kau labar kami ko. Hampir saja aku hilang kesabaran. Untung ada kawan-kawanku yang menenangkan. Oh iya Bolangers, sendepong adalah salah satu permainan tradisional yang terbuat dari bambu atau lebih tepatnya tembakan bambu. Bambu yang kita gunakan ada dua jenis. Yang pertama, bambu berukuran kecil untuk senapannya. Bambu satu lagi berukuran lebih besar yang dibentuk dan digunakan sebagai pendorong pelurunya. Mudah kok membuatnya. Hanya saja perlu formula yang tepat agar sendepongnya bisa menembakkan peluru dengan baik. Pulih kan yang gede, keren tuh. Bisa. Keren dah. Tes
mau lihat lah dah. Orang terus mau lepas ya kok. Salah lepas ni dia lepas kalau ni. Lepasin lah. Ai pas kalau ora be. Nah, sendepongnya sudah pada jadi. Kami siap untuk bermain. Ayo kawan, kita cari tempat yang pas untuk bermain sendepongnya. Ada, itu lah ada perang itu ada. Kita kali ini kau ada. Mau ke mana ya? Kita menani enggak ala bendera Siap tak kau? Siap. Mereka. Siap. Meskipun cuma perang-perangan, kami tetap harus menggunakan strategi yang matang. Pokoknya tim bolang harus menang. Leon, aku fikir kau kalau ni yo. How di enggak ulun maya tayo. Karena ni jauh tembak yo. How karena aja aku tu kah juga karena yo. How kami tempat tetap ni yo. How kau isi hidung aku yo. Seperti aku yo. Oh iya, peluru yang kami gunakan dalam permainan sendepong ini namanya buah tuba. Itu loh, salah satu buah hutan yang rasanya pahit dan tidak bisa dimakan. Teksturnya keras. Jadi, kalau tertembak peluru ini, pastinya lumayan sakit ya. Leon, Reynald, Jessie, apakah kalian sudah siap? Ya, berpencet ya. Kalau begitu, ayo serang! Kalian pasti kalah, Arjen. Lihat, sendepong milikku berfungsi dengan baik. Tembakanku pun bisa melesat jauh. Aku juga. Reina memang bisa diandalkan. Kalau begini, posisi kita sama berarti. Sekarang kami bertiga harus bertahan dan menyerang dengan baik. Tempat persembunyian Reina sudah diketahui Arjen dan kawan-kawannya. Aku dan Jessie harus bisa melindungi Reina dari serangan musuh. Rani pulang sa. Cuy nagrana. Cuy pulang tulen gray. Rani pulang. Mau pulang Kenapa sih kawan-kawanku tidak bisa membuat aku senang? Padahal kan sudah aku bilang aku mau menang. Apa susahnya sih main sendepong? Tinggal tembak, lalu sembunyi. Mereka semua memang tidak bisa diandalkan. Aku jadi kecewa sama mereka. Maiko, teman, dan dia kali teman. Ini akan miraran, ya milih bolang terbang. Narukalan Leon terbang ko. Bolang, labar gadi terbang na bolang. Teduaran ya aku hai ko bolang. Oh, mungkin mana itu sebenarnya. Tema lain na. Sengera ko Arjenda. Oh, bolang, terang ya jangan lekaya lain tu. Harungan cek kontrol emosi. Ina aku ikut caci. Ngo. Ternyata benar kata kakak pendekar caci itu. Kalau aku belum siap untuk menjadi seorang pendekar caci. Buktinya saja, aku belum bisa mengontrol emosiku dengan baik. Maafkan aku ya kawan-kawan semua. Sepertinya untuk saat ini aku akan mengurungkan niatku untuk menjadi seorang pendekar caci. Bukannya mau mengubur mimpiku, tapi aku hanya ingin mempersiapkan diri agar aku bisa jadi anak yang lebih baik lagi.
Sampai di sini dulu ya, Bolangers. Cerita kami si Bolang dari Desa Waisano, Kecamatan Sanungguang, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kapan-kapan mampir ke sini ya. Nanti kita bisa bertualang bersama dan mencicipi makanan khas yang ada di daerahku. Oh iya, jangan lupa terus menjadi anak baik ya. Tetap jaga dan lestarikan alam dan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.